dissolution test. Nah, ini dia menggunakan aparatus satu, yaitu pedal atau dayung, kok salah kok duyung sih, dayung. Nah, biasanya semuanya itu sudah terotomatisasi, sudah dengan komputer. Kita cek mau USB 1, 2, 3, RPM-nya putarannya berapa, ngambil sampelnya berapa mili, berapa temperaturnya, heaternya on atau enggak. Nah, ini untuk ngambil sampel ya. Jadi nanti kita lihat. Nah, produknya kita masukkan tadi ya, ada kayak tablet gitu kita masukkan. Kita turunkan itunya, pedalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau misal ada praktikum ya, analisis farmasi atau ANFAR, kan kita tuh masukin produk kita ke dalam dissolution tester. Habis itu nanti per waktu biasanya tiap 5 menit, 10 menit, sampai 60 menit biasanya, atau ada juga yang lebih panjang tergantung kompendial. Itu nanti kita sampling. Kalau sekarang itu tuh udah otomatis samplingnya. Kalau misal dulu waktu saya kuliah pun itu tuh ngambilnya tuh dengan split ya, dengan split injeksi berapa mili kita ambil gitu kan, karena memang tujuannya untuk belajar. Kalau sekarang di industri farmasi semuanya tuh sudah otomatis. Jadi ada yang namanya auto sampler. Ini misal kita ambil 5 mili, 5 menit ngambil 5 mili, 5 menit lagi ngambil 5 mili, 10 mili, 10 menit ambil 10 mili misal, atau berapa seperti itu. Bisa sampai 20 cycle dengan 8 file tiap siklusnya. Ini ada cairan yang masuk ke dalam tiap segmen-segmen tiap berapa menit. Vessel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biasanya ada 8 vessel. Dan kalau udah nggak dipakai, maka ditutup supaya tidak kotor ininya, pipanya. Seperti itu. Nah, gitu contohnya teman-teman. Nah, biasanya nanti sampel yang udah diambil nih, yang udah diambil dari dissolution tester ini, yang kalau kita waktu pelajaran ANFAR, habis itu kan kita cek tuh entah itu kadar, entah itu disolusinya. Nah, itu tuh biasanya tergantung ya, tergantung lagi kita lihat lagi di kompendial. Ternyata, oh di kompendial itu pakainya HPLC, ya kita pakainya HPLC. Ternyata kompendial itu pakainya spektro, biasanya untuk senyawa-senyawa berwarna kayak rifampisin, warnanya itu kan merah, itu tuh kita pakai spektro, atau juga bisa untuk ngecek-ngecek bentuk struktur, pakai NMR, FTIR, atau kita mau cek bobot molekulnya, bisa pakai LC-MS, dan alat analisis lainnya. Nah, ini prinsip umum cara kerja HPLC. Nah, kenapa sih HPLC di-highlight di presentasi ini? Karena memang HPLC itu merupakan kromatografi yang paling banyak digunakan untuk analisis atau digunakan untuk mengukur. Karena memang yang paling banyak tercantum di metode yang di dalam kompendial, entah itu di FI, di USP, atau di Eurofarmakopia, itu memang rata-rata kebanyakan itu pakainya HPLC, bukan pakai spektro lagi. Nah, untuk mengukur kadar, keseragaman sediaan, untuk mengukur disolusi, identifikasi senyawa, atau identifikasi pengotor. Nah, cara kerjanya kayaknya juga sudah dijelaskan oleh dosennya masing-masing pada saat pembelajaran. Jadi saya ilustrasikan aja di sini, tapi untuk memperdalam lebih lanjut, bisa dicek lagi pelajaran mengenai kromatografi. Nah, ini cara kerjanya. Jadi ini ada campuran senyawa ya, karena ada zat aktif, ada eksipien, ada macam-macam, dipisahkan menurut polaritasnya. Nanti yang mana misal zat aktifnya sesuai kompendia, dia keluarnya RT-nya, retention time-nya di menit 2,5 gitu, atau di menit 2. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Seperti ini.
kayak gitu. Jadi kalau misal ada peak atau ada puncak yang dia itu di luar retention time-nya zat aktif, berarti itu ada pengotor yang bisa disinyalkan adalah oke, berarti di dalam tablet kita yang harusnya isinya cuma simvastatin, ternyata dia ada isinya paracetamol. Berarti operator yang bersihin alat setelah sebelum kita produksinya simvastatin, berarti dia bersihinnya kurang bagus karena kok masih ada zat aktif lain yang muncul di dalam tablet kita. Mending cuma paracetamol gitu kan. Coba kalau isinya adalah obat HIV gitu kan, horor ya teman-teman gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya kita menganalisis zat gitu ya. Nah ini contohnya nih, kalau misal kita aplikasikan di dunia kerja, kita melihat kita punya kompendial, ada kompendial dari bermacam-macam negara. Tapi kita lihatnya itu selalu bermula dari farmakope Indonesia dulu, baru kita mengacu ke farmakope yang negara lain. Nah, kita cek misal tablet simvastatin. Nah, kadarnya kita kan itu nih, misal Bu gimana tahunya kita tahu spesifikasinya, misal produk X ini kadarnya sekian, produk X ini rentang kadarnya sekian. Balik lagi kita ke kompendial. Misal tablet simvastatin, kita bikin spesifikasinya itu sesuai di sini. Jadi kadarnya itu tidak kurang dari 90 dan tidak lebih dari 110. Di sini, terus baku pembanding yang kita pakai itu adalah simvastatin British Pharmacope. Nah, habis itu identifikasinya, waktu retensi puncak utama, bla 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 bla. Kan semuanya sudah tercantum di sini ya teman-teman. Habis itu disolusinya. Nah, ini tadi dengan alat disolusi tadi, kita pakai media disolusinya 900 ml dapar pH 7. Pakainya alat tipe 2 yang pedal, misal RPM-nya berapa putarannya, 50 RPM. Ada juga zat yang RPM-nya 100 RPM, karena misal dia suka larut gitu kan. Jadi ini sudah tercantum semua di kompendial, waktunya 30 menit. Habis itu kita pakainya larutan ujinya apa, belangkonya gimana, prosedurnya gimana, toleransinya, disolusinya kita pengenin Q-nya 75%. Biasanya Q plus 5, jadi 80%. Nah, kalau misalnya dikurang dari situ, berarti nggak bisa diterima produknya, harus direformulasi lagi, dibikin formula yang lebih bagus lagi, seperti itu. Keseragaman sediaan, penetapan kadar, dapar, larutan bakunya, semuanya tercantum di sini ya. Jadi sama, bahkan sampai sistem kromatografinya pun tercantum dalam farmakope. Jadi nanti di saat teman-teman sudah kerja di lapangan, misal, oh ya udah tolong siapkan metode analisis protapnya sesuai untuk produk X gitu kan. Ya udah nanti teman-teman cara nyusunnya, spesifikasinya kita lihat nih dari kompendial. Kalau nggak ada di kompendial, kita ke kompendial negara lain. Kalau nggak ada di kompendial, kita lihat dari jurnal-jurnal yang ada, seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang QC, kita lanjut ke QA. QA itu adalah temannya QC sama tapi tidak serupa. Nah, karena tugasnya QA itu adalah dia itu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemastian mutu, berkaitan dengan aspek yang terlibat dari bahan awal, proses, dan produk akhir. Jadi di sini yang bisa teman-teman highlight adalah bedanya apa sih di sini. Jadi kalau QC itu tuh fokus terlibat dalam terlibat di bahan ini kaitan dengan aspek. Jadi aspek dia tuh lebih ke sistemnya, bukan produknya langsung. Seperti itu. Jadi kenapa sih order protap udah melihat SOP kayak gini, tapi gimana caranya kita memastikan bahwa misalnya operator ini udah megang nih protap cara pencetakan tablet, tapi gimana kita bisa tahu kalau dia itu sudah menjalankan tugas dia sesuai dengan protap. Nah, itulah makanya adanya bagian QA yang nanti dia akan ngerjain validasi dan kawan-kawannya itu. Nah, QA itu untuk menjamin safety, efficacy, quality. Jadi sebagai bagian yang netral untuk menjadi polisi, ngeliatin kerjaannya orang lain itu tuh mereka bener atau enggak gitu. Jadi dia nggak memihak manapun. Nah, dia itu buat apa sih gitu kan? Untuk menjadi organisasi penjamin kualitas ya, ini garis bawahnya menjamin kualitas
produk kimia farma sesuai persyaratan stakeholder yang terpelihara selama siklus hidup produk melalui implementasi sistem manajemen mutu secara konsisten. Nah, ini ada di CPUB juga. Nah, habis itu produk life cycle itu seperti apa sih gitu kan. Kenapa kita tuh butuh menjamin kualitas produk kan. Kalau di QA itu kita ngomongnya kualitas, mutu. Kenapa sih mutu itu harus dijamin gitu kan? Karena memang secara internasional dari ICH, nah itu tuh memang industri farmasi dan pharmaceutical quality system, yang dimana mulai dari yang atas ya teman-teman, yang namanya GMP itu adalah bahasa Inggrisnya CPOB, mulai dari pharmaceutical development, terus ke teknologi transfer ya, dari R&D ke transfer teknologi ke plant, skala pilot, habis itu setelah skala pilot oke, kita itu komersial, habis itu sampai produk itu sudah udah dipasarkan, habis itu udah nggak dipasarkan lagi. Nah, dari awal sampai akhir itu kita itu harus memastikan bahwa itu tuh tetap memenuhi mutu. Makanya itulah diatur dalam ICH-QN, jadi ada Q1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, yang 10 itu khusus membahas tentang pharmaceutical quality system, dan kerjaannya QA itu berputar aja terus sama ICH-Q10. Nah, di sini dia itu perannya kalau disimplifikasi atau disederhanakan, itu dia itu ngapain aja sih? Nah, dia itu quality assurance itu kerjaannya CAPA. CAPA itu adalah corrective action, preventive action. Jadi misal ada kesalahan, habis itu kita identifikasi kenapa sih salah gitu ya. Kenapa sih ada kecelakaan kerja kemarin? Kan udah ada protap gitu kan. Kita jadi QA identifikasi orang ini tuh ternyata kepleset, atau orang ini tuh apa, kenapa, gini ternyata ada mesin nanti bagian QA nanti akan membuat yang namanya CAPA atau corrective action, preventive action, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Nah, selain itu, yaitu tadi dia melakukan audit ke semua bagian, karena dia polisinya ya, jadi dia ngaudit keuangan bener nggak, produksi bener nggak, QC bener nggak, semua bagian dia audit. Selain itu, selain tugas mereka menjadi polisi, mereka juga yang menjalankan kegiatan validasi dan kualifikasi. Nah, validasi dan kualifikasi ini bisa teman-teman perdalami lagi di CPOB 2018 mengenai validasi dan kualifikasi. Saya tidak akan jelaskan di sini. Lalu QA itu sendiri juga bertanggung jawab terhadap change control atau pengendalian perubahan. Misal ada dokumen yang dia sudah nggak mutakhir. Dia harusnya misal dia ada mesin baru yang datang gitu kan, mesin granulasi baru yang datang. Nah, ternyata SOP-nya atau protapnya itu yang nantinya harus dibawa sama operator, sama pelaksana produksi itu adanya tuh yang dokumen yang lama nih. Terus ada alat baru, gimana caranya operator bisa menjalankan alat yang baru kalau nggak ada perubahan. Nah, gitu makanya nanti setiap kali ada perubahan, itu mau sekecil apapun, mau cuma masalah protap alat baru yang berubah dari alat lama, itu nanti quality assurance yang akan tanda tangan tentang pengendalian perubahannya. Namanya adalah bahasa kerennya change control. Terus selain change control, ada yang namanya dokumen control. Semua dokumen yang tersirkulasi di dalam industri farmasi, maksudnya secara administratif ya di plan, bukan di R&D maupun bukan di bagian legal, atau bukan, ini khususnya di plan, dokumennya itu semuanya juga dikontrol oleh biasanya quality assurance dan monitor mutu. Monitor mutunya itu untuk ongoing stability, post market surveillance, dan validasi secara tahunan. Itu yang memonitor bagian QA. Nah, terus kerjanya QA itu apa aja sih? Yang pertama, kelulusan batch produk jadi. Misal, tadi kan udah saya jelasin nih, habis orang produksi semuanya sudah memenuhi syarat, sudah dikatakan memenuhi syarat oleh bagian QC, maka apakah produk itu langsung bisa kita lepaskan ke pasaran gitu? Enggak. Jadi hasil-hasil dari IPC, hasil dari laporan produksi lewat catatan pengolahan batch, hasil pengujian oleh QC, misal oke, kadarnya oke, disolusi oke, kekerasan oke gitu kan. Itu tuh semuanya dokumennya nanti dikasihkan ke QA. QA nanti akan kayak
editor gitu, proofreading, oke ini kadar oke, habis itu kekerasan oke, disolusi oke, pengemasan oke. Nah itu nanti yang memberikan lampu hijau, produk itu tuh udah lulus produksi, sudah lulus QC, itu adalah QA. Oke, kalau QA udah ngomong, oke silahkan dijual, udah lampu hijau, udah produk itu bisa kita lepas ke pemasaran. Itu pemeriksaan, ya ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan dokumen rekaman batch pengolahan atau CPB, catatan pengolahan batch, ada pengemasan juga, hasil pemeriksaan kualitas dari QC, semua dokumennya QC kerjain, QC kasihin ke QA, info terkait penyimpangan selama proses dan penyelesaiannya. Misal, oh sempet jam 10 mati lampu nih, jadi granulasinya sempet terhambat gitu kan. Itu tuh harus dicatat, bahkan mati lampu atau air nggak nyala atau ada tegangan tinggi, itu tuh dicatat semuanya teman-teman di dalam CPB. Jadi nanti misalnya nih ada penyimpangan, ternyata nanti oh kok kadarnya melenceng dikit ya. Ditanyain lah orang produksi, kamu kerjanya tadi ngapain kok biasanya semuanya MS, semuanya masuk syarat, kok tiba-tiba kadarnya turun sih. Oh ternyata tadi ada mati lampu, jadi kita granulasinya ngedelay 2 jam gitu. Oh jadi jelas kenapa bisa ada sesuatu yang menyimpang gitu. Terus kerjaannya QA yang kedua adalah training. Jadi kita tahu sendiri bahwa di JPOB itu tuh wajib ya semua pekerja di industri farmasi, terutama di bagian produksi itu melakukan training secara berkala untuk refresh materi atau memang untuk nge-share sesuatu yang baru atau hal-hal yang lain. Nah, untuk semua personel yang bekerja di area produksi, gudang penyimpanan, laboratorium, serta kegiatannya berdampak pada mutu produk. Nah, biasanya itu minimal refreshing itu setiap setahun sekali, dan biasanya tuh ada post test. Dan nanti kalau nggak lulus biasanya wajib mengulang gitu ya teman-teman. Terus QA pun juga, kan tadi kan kerjanya salah satunya adalah ngaudit ya. Jadi nanti QA itu akan membentuk tim sertifikasi nih. Apa sih tim sertifikasi itu ya? Ini adalah istilah umumnya gitu kan. Tim sertifikasi itu adalah tim kondisional yang dibentuk dan diketuai oleh QA. Nah, tugasnya itu adalah melakukan inspeksi dan audit mutu terhadap penerapan CPOB di plan. Nggak cuma di Kimia Farmasi, rata-rata di semua plan ya. Plan perusahaan lain juga, biasanya untuk keperluan audit berkala atau sertifikasi. Jadi misalnya kan sertifikat CPOB, itu tuh kan cuma 5 tahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun, nanti BPOM akan visit lagi nih, lu Kimia Farma udah 5 tahun nih, gue mau lihat dong perusahaan lu tuh masih murni CPOB nggak sih? Jangan-jangan begitu udah ada CPOB lu ada ngelakuinnya asal-asalan lagi gitu kan. Jadi setiap kalau misalnya ada sertifikasi nih, biasanya kebentuklah tim sertifikasi yang khusus untuk ngecekin gitu kan. Nah, tanggung jawabnya tuh untuk ngecekin apa aja sih? Audit CPOB, CPOTB, bisa aja CPKB kalau memproduksi kosmetik juga. Terus ngaudit juga sistem sertifikasi gitu kan. Mungkin teman-teman sendiri juga di rumah sakit atau di apotek atau di puskesmas itu tuh udah familiar dengan yang namanya ISO. Kenapa sih di mana-mana itu ISO itu disertifikasi? Karena memang ISO 9001 itu untuk mensertifikasi sistem. Benar nggak sih sistem yang diterapkan di suatu perusahaan itu berjalan sesuai dengan standar gitu kan. Makanya untuk pembuktian itu ada yang namanya sertifikat ISO. Kalau misal itu produk kita perusahaan yang memproduksi produk yang halal, misal nih kayak yang lagi heboh aja masalah vaksin gitu kan, vaksinnya halal nggak sih gitu kan. Nah nanti biasanya ada tim nih, oke kita identifikasi dari bahan baku, dari proses itu halal nggak sih, nanti sebelum kita lanjut ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah salah satunya gitu ya teman-teman penerapannya di lapangan. Ada juga HACCP biasanya untuk produk yang kayak makanan atau apa kayak gitu kan biasanya dicek adalah HACCP. Training. Nah, kan ada fungsinya QA kan tadi training ya. Terus kita lihat gitu kan siapa sih yang mau training, capek banget training, apakah kita mau kerja sama dengan pihak ketiga, kita datengin tuh trainer dari luar atau bisa aja dari kita sendiri membuat tim yang khusus untuk training seperti itu. Nah, bisa aja training CPOB, training lab, atau training halal. Nah, terus juga annual cross audit. Jadi kayak misal nanti yang plan Bandung, kita itu nanti akan ngaudit ke plan Jakarta. Bisa aja kan gini, kenapa sih ada annual cross audit? Misal contohnya gini lah teman-teman. Misal ada
Plan Jakarta udah ngaudit secara individu. Jadi kayak kita ngaudit kita sendiri, tapi bisa aja kan ada namanya conflict of interest. Misal, demi memenuhi sertifikat, udahlah aku kasihin aja nilainya bagus semua biar nggak jadi pertanyaan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, makanya ada namanya cross audit. Jadi plan lain kita ngaudit ke plan tersebut, misal dari plan Bandung kita ngaudit plan Jakarta. Plan Jakarta bisa aja timnya ngaudit plan Bandung juga sebelum nanti BPOM yang ngaudit, seperti itu. Terus ada juga yang namanya product quality review. Nah, ini ya, apa aja sih yang diaudit gitu kan? Alur pelaksanaannya tuh seperti apa? Nah, perencanaan dimulai dari bagian di audit itu apa, jadwal auditnya seperti apa, action plan-nya apa, timnya terdiri siapa aja, pelaksanaannya kita verifikasi, kita cek dokumen, kita observasi, kita interview ke orang masing-masing. Habis itu setelah kita ngelakuin, kita udah dapet datanya semua, kita analisis. Nah, gitu kan, kita analisis, habis itu kita laporkan. Kita laporkan entah ke BPOM, entah ke direktur, atau kita ke manajemen, atau apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, habis itu product quality review gitu kan. Apa sih? Kenapa kita harus ada product quality review di JPOB gitu kan? Untuk apa gitu? Untuk ini review konsistensi proses, review kesesuaian spesifikasi, sama melihat tren dan identifikasi perbaikan yang diperlukan untuk proses dan produk. Gitu. Misal produk X ini dengan kok prosesnya ganti-ganti ya. Yang satunya misal, oh yaudah deh suhunya kita pakai 60 derajat. Besoknya lagi, kok nggak kering-kering ya, kita keringin granulnya. Yaudah kita naikin suhunya jadi 70. Terus besoknya lagi diturunin lagi suhunya. Nah, kita ngelihat nih trennya, kenapa sih untuk proses ini misal kok berubah-ubah parameternya. Takutnya nanti kalau misal ada orang baru masuk, atau misal ada orang yang dimutasi terus pindah, terus kita ngelihat kok kayak gini ya, kenapa parameter prosesnya beda-beda ya, atau misal kok dokumennya kayak gini ya. Nah, itu tuh jelas gitu teman-teman. Dan isi dokumennya, nah bisa dilihat sendiri yang di warna kuning ini, status registrasi. Misal ada obat yang ternyata, besok aku mau ikut pelelangan e-katalog, tapi ternyata NIE produk ini tuh udah mau habis di tahun besok, pasti nggak akan lolos tuh untuk e-katalog gitu kan. Makanya kita renewal NIE atau nomor izin edar gitu kan. Status registrasinya gimana biasanya ya teman-teman yang dia itu memang tanggung jawabnya untuk produk BPJS itu yang biasanya pusing karena yaitu mikirin HPP, mikirin registrasi, mikirin renewal, mikirin bidding di e-katalog ya kayak gitulah. Hanya untuk supaya kita lolos di e-katalognya BPJS kayak gitu. Habis itu selain itu kita review batch produksi, kita review komplain, penarikan kembali, misal kayak kemarin produknya apa namanya yang sempat di recall, misal metformin mengandung NDMA yang dia bisa menimbulkan kanker pada pasien. Habis itu tiba-tiba BPOM ngeluarin tuh pengumuman bahwa recall semua metformin yang ada di Indonesia. Habis itu akhirnya di recall semua perusahaan nge-recall, termasuk Kimia Farma juga nge-recall metformin. Dicek lagi minimal maksimal NDMA-nya 0, sekian persen, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nggak boleh beredar. Nah, seperti itu. Soalnya biasanya ya ada banyak peraturan dan kebijakan itu setiap saat itu bisa berubah. Contohnya seperti itu, produk valsartan, produk metformin, produk-produk NDMA yang lagi heboh ya, yang sampai recall-nya itu benar-benar besar-besaran, itu yang menimbulkan kayak, oh itulah pentingnya yang namanya kita tuh punya sejarah atau catatan. Kalau misalnya kita nggak punya sejarah, kita nanti bingung kan, produk apa aja nih yang ini, batch berapa yang kita udah rilis ke pasaran, batch berapa yang sudah ede. Nah, seperti itu realisasinya di lapangan. Nah, kalau misal bisa kita simplifikasi, bedanya QA dan QC adalah, bisa teman-teman lihat di tabel ini, kalau QA itu tindakan sistematis untuk mencapai sasaran mutu. Jadi building quality. Nah, kalau si QC itu bagian dari CPOB untuk pengujian aja. Jadi nggak menjamin mutu, si QA yang akan menjamin mutu gitu. Jadi si QC mah menerima sampel menguji. Mau itu TMS tidak masuk syarat, mau itu MS atau masuk syarat, ya udah terserah gitu kan. Yang penting gue cuma nguji gitu kalau QC.
Nah, kalau QA itu yang harus memastikan bahwa masuk syarat, dan kalau ada yang tidak masuk syarat, dia mikir, kenapa ini produk bisa nggak masuk syarat, padahal udah diproduksi. Yang kalau udah diproduksi berarti kan kita udah ngeluarin listrik sekian, kita udah ngeluarin biaya operator sekian, kok bisa-bisanya dia di-reject gitu kan. Itu yang mikirin QA. Nah, kalau QC mah nggak mikirin gitu. Nah, terus ada juga QA itu mencegah defect. Jadi gini, yang tadi ya, CAPA, corrective action, preventive action. Nah, dia tuh mencegah. Jadi kayak kalau ada udah ada masalah, dia tuh mencegah supaya masalah itu tuh tidak terulang kembali. Misal, oke, produk ini kemarin reject, masalahnya di mana sehingga besok kalau produk ini diproduksi lagi nggak akan reject lagi seperti itu. Kalau QC mah ada reject, kamu ini granul kamu kadarnya nggak masuk syarat, kurang dari 90%, yaudah ulang lagi. Dia nggak mikir kayak gimana caranya biar produk ini kadarnya 90% ke atas ya. Dia nggak mikir kayak gitu, dia cuma melaporkan aja, oke, kamu kadarnya nggak nyampe, silahkan di-reproses lagi gitu. Terus kalau QA orientasinya ke proses, kalau QC orientasinya ke produk ya gitu. Habis itu kalau QA proaktif, kalau QC itu reaktif. Proaktif itu adalah sebelum ada masalah, QA udah mikir, gue harus ngevalidasi proses ini supaya proses ini nggak menimbulkan kesalahan. Kalau si QC, dia tuh reaktif. Oke, kalau ada sampel, dia baru nguji. Kalau ada masalah, ya dia itu baru oke, ini ada masalah, gue laporin kayak gitu. Tapi dia nggak proaktif, dia nggak nge-building atau membuat tindakan pencegahan, itu enggak. Hanya melaporkan hasil saja. Kalau balik lagi QA, yang terakhir memaksimalkan kemungkinan produk untuk memenuhi spesifikasi. Kalau QC hanya menguji terhadap pemenuhan spesifikasi, nggak memaksimalkan kemungkinan gitu. Jadi QC itu fokusnya ya, yang kanan bawah yang merah itu, dia itu fokusnya di hasil uji dan produk, fokus ke produk, bukan ke sistem. Tapi kalau si QA, kiri bawah, dia itu memastikan sistem mutu sesuai dengan mutu, dan dia itu melakukan tindakan validasi, memvalidkan proses. Jadi kayak oke, proses ini valid, nggak akan ada salah lagi gitu. Oke, kita masuk ke dokumen kontrol. Kenapa sih ada bagian yang mengontrol dokumen gitu kan? Kayak kertas aja dikontrol, ngapain gitu kan? Nah, seperti yang teman-teman tahu, saya yakin bahwa karena teman-teman di sini sudah ada di dunia kerja semua, pasti teman-teman akan tahu betapa banyaknya kertas yang kita sehari-hari yang kita buang itu tuh banyaknya itu minta ampun. Nah, kalau di dosis farmasi, karena struk pembelian aja, sekecil struk pembelian bond, invoice, itu tuh penting. Dan apalagi dokumen-dokumen seperti catatan pengolahan produk, catatan laporan analisis, itu tuh penting banget, dan itu tuh harus dikontrol. Makanya itulah kenapa adanya yang namanya dokumen kontrol di suatu industri farmasi, karena balik lagi ya, itu tercantum dalam CPOB. Jadi dokumentasi itu untuk menyimpan, mengelola, dan menerbitkan dokumen. Nah, tujuannya itu supaya dokumen yang ada atau yang dipegang sama setiap orang, mulai dari OB pun dia tuh ada aturannya. Dia harus masuk ke produksi pakai alat baju apa, harus deterjennya yang untuk bersihin itu apa, itu semuanya tuh diatur. Bahkan dari OB pun dia itu ada dokumen yang dia pegang. Sampai manajemen atau top manajemen, itu tuh dokumen yang mereka pegang itu tuh harus mutakhir, harus yang terbaru. Nggak boleh ada yang kayak dokumen lama yang nggak diupdate-update, padahal zamannya udah berubah gitu kan. Alatnya berubah, prosesnya berubah gitu tuh. Semuanya tuh harus dijamin agar semutakhir mungkin gitu. Nah, sama mendukung sistem informasi manajemen penghasilan mutu dan menyediakan alternatif sumber pembelajaran operasional organisasi. Nah, regulasi yang mengatur mengenai dokumentasi itu ada banyak, nggak cuma di CPOB aja. Ada di bab 10, kalau di CPOB ada di ISO System 9001, di klausul 4.2, ada di pedoman CPOTB bagi yang industrinya industri obat tradisional. Habis itu ada di Halal Assurance System atau jaminan sertifikasi halal, dan ada di peraturan Menteri Perindustrian. Karena kita termasuk industri ya teman-teman, jadi kita tuh juga mengacu kepada peraturan menteri juga.
seperti itu. Apa aja sih dokumen yang dikelola gitu kan? Ada dokumen dan rekaman internal, ada rekaman batch atau catatan pengolahan batch selama produksi, ada pengendalian perubahan, misal ada SOP yang berubah, atau ada form atau template yang berubah. Ada juga buku proyek dan CD. Kalau misal ada yang training, terus ada CD, biasanya kita nerima alat baru proyeknya atau ada CD-nya itu semuanya kita simpan. Nah, level dokumen secara umum. Ini secara umum ya, nggak hanya terbatas pada kimia farma saja. Nah, kalau di CPOB 2018, bedanya dengan CPOB 2012 adalah ada namanya istilah sebelah kiri, teman-teman, DIIF, atau Dokumen Induk Industri Farmasi, yang biasanya itu adalah dokumen induk ya, ada di level 1 dokumen. Nah, terus tuh setelah itu di bawahnya manual mutu, itu tuh ada namanya pedoman sistem, ada prosedur, ada spesifikasi, standar, dan gambar, ada formulir, rekaman, tabel, dan label. Label yang apa namanya ditaruh di bahan baku yang tadi di awal ya teman-teman, kita nerima bahan, habis itu kita kasih label karantina, atau enggak label diterima atau reject. Nah, itu tuh ada di dokumen yang levelnya paling rendah, yaitu level 4. Nah, ini tuh artinya level ini tuh apa sih gitu kan? Apakah ini dokumen 1 itu ternyata dia kastanya lebih tinggi daripada dokumen yang lainnya? Enggak. Jadi level ini tuh untuk menggambarkan bahwa semakin ke bawah, ini segitiga ya, semakin ke bawah, maka dia tuh semakin tidak terkontrol. Jadi kayak kalau manual mutu itu biasanya yang bisa di-copy itu hanya beberapa. Nah, tapi kalau kayak formulir untuk ngisi-ngisi catatan, oh ini kemudian atau apa, atau update itu tuh dia itu bisa di-copy oleh siapa aja orang yang membutuhkan. Jadi kayak misal orang gudang, kan nggak mungkin ya dia kayak ketok-ketok permisi, Ibu QA, aku mau minta label dong, label di gudang habis, kan nggak mungkin. Sedangkan bahan yang datang tiap hari aja ada berapa gitu kan. Maka itu bisa dia fotokopi sendiri, dia bisa perbanyak sendiri, karena itu uncontrolled dokumen. Nah, si segitiga ini juga menggambarkan bahwa semakin besar levelnya, jadi kayak level 1 sampai 4, semakin ke bawah itu jumlah yang beredar semakin banyak. Jadi kayak label itu bisa ada beribu-ribu label. Misal teman-teman juga ngelabelin kayak obat untuk pasien namanya ini, tanggalnya sekian, rekam medisnya berapa, obatnya ini apa, gitu kan, di dispensing tanggal berapa. Nah, itu tuh kan banyak banget ya yang berceceran gitu kan. Beda dengan misal dokumen audit kan cuma dipegang sama manajemen rumah sakit, teman-teman nggak pegang misal seperti itu. Nah, habis itu biasanya umur simpan dokumennya tuh kalau misalnya catatan batch itu tuh ED plus 1. Jadi misal produk ini ED-nya tahun 2022. Biasanya nanti dokumen itu bisa kita buang atau kita loakin itu tuh setelah ED plus 1 atau expired date plus 1 tahun atau 5 tahun setelah diluluskan batch produk tersebut oleh QA, dipilih mana yang lebih lama. Seperti itu. Nah, proses leveling dokumen, saya rasa ini nggak begitu penting ya. Ini tentang apa namanya menerbitkan dokumen seperti itu. Lalu gimana sih penerbitan dokumen di dalam industri farmasi gitu kan? Jadi ada draft, kita nyusun draftnya dulu. Misal bagian produksi nyusun draftnya, oh SOP penggunaan alat granulasi. Nah, habis itu nanti dibuat draftnya, dicek dan koreksi. Kalau misal ada koreksi, direvisi. Kalau misal nggak ada, kita udah lanjutin. Kalau sudah di persetujuan, udah ACC, misal oke, dokumen udah bener. Habis itu nanti kalau misal nggak ada yang diedit lagi, kalau udah kayak final fix banget, nah itu tuh nanti bisa didistribusikan, bisa di-copy untuk bagian-bagian yang membutuhkan. Habis itu dokumen kan pasti akan diperbarui ya teman-teman. Nah, habis itu kalau misal alurnya tuh gimana sih? Maka dicek masa berlakunya. Misal catatan pengolahan batch masa berlakunya misal 2 tahun. Habis itu karena bisa aja prosesnya ada yang berubah. Habis itu kalau misal dokumen itu akan kadaluarsa, maka direview lagi. Nah, biasanya H-60 QA akan mengirimkan permintaan ke bagian pembuat. Misal bagian pembuatnya QC ya, QC ada namanya spesifikasi produk jadi simvastatin gitu kan. Nah, nanti akan melakukan review, kalau misal udah dievaluasi nggak ada yang dirubah, maka kalau misal masih berlaku,
maka ya udah habis itu distribusikan yang baru. Kalau misal dia itu ada diedit, maka tarik dan musnahkan yang lama, nanti akan dibuat yang baru dengan alur yang tadi dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir. Semoga teman-teman masih fokus juga ya. Ini bagian terakhir, yaitu bagian Production Planning Inventory Control atau PPIC. Mungkin teman-teman sudah familiar di saat kuliah, apa sih itu istilah PPIC? Nah, PPIC itu tempat yang menjadwalkan dan membeli barang-barang untuk produksi. Gitu. Oke. Bagian PPIC itu ada di dalam pengendalian proses produksi yang dikasih tanda hati merah itu, pembelian operasional, karena dia tuh PPIC, Production Planning, pengendalian proses produksi, dan inventory control. Jadi kayak controlling inventory kita di gudang, gitu kan. Nah, habis itu kalau habis, nanti akan berhubungan dengan pembelian operasional untuk pembelian barang. Dan juga ada pemenuhan operasional, seperti itu. PPIC itu untuk apa sih gitu kan? PPIC bertanggung jawab memenuhi pesanan pemasaran, atau yang request dari marketing, atau marketing butuhnya Favipiravir untuk COVID ini aku butuh 3 juta dosis gitu kan. Nah, habis itu berarti itu nanti bagian marketing akan ke PPIC. Nah, PPIC itu nanti yang akan menyampaikan informasi ini ke bagian produksi dan pembelian. Nah, jadi untuk memenuhi pesanan pemasaran secara tepat, baik tepat mutu, tepat jumlah, maupun tepat waktu. Jadi mutunya harus tepat, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan spesifikasi dan standar, tepat jumlah. Kalau butuhnya 3 juta dosis, ya kita produksinya 3 juta. Dan tepat waktu, misal Kemenkes butuh Favipiravir di minggu depan gitu. Ya udah, pokoknya harus tepat waktu, minggu depan kita harus bisa nyelesain produksinya 3 juta dosis, seperti itu. Nah, fungsi dari PPIC adalah dia plan, control, monitor. Kalau misal mau dijabarkan, yang ada di kiri ini ya, menerima target pesanan dari pemasaran, biasanya bagian marketing atau bagian distribusi, menyusun kebutuhan bahan sesuai dengan pesanannya 3 juta nih, tapi kan nggak bisa dadak ya teman-teman, kayak teman-teman mau buat brownies, minta ke orang tua, mama tolong bikinin brownies dong. Jadi kan harus ada informasi dulu ya. Oke, berarti saya butuh tepung sekian, butuh coklat sekian, butuh minyak sekian, seperti itu. Lalu mengevaluasi kapasitas produksi, misal, mama aku mau brownies 10, ya nggak bisa tuh. Mama cuman bisa bikin 3 brownies doang gitu kan. Jadi harus sinkron antara permintaan pasar dan kapasitas produksinya gitu. Nah, memesan bahan baku dan bahan kemas, lalu memonitoring pengendalian kedatangan bahan. Misal nih, kan Kemenkes butuh Favipiravir-nya itu minggu depan. Ternyata, aku butuh laktos nih, gitu kan. Laktos aku masih butuh 1 ton. Ternyata begitu kontak supplier, oh maaf Bu, karena COVID, kita bisanya ngasihnya itu sekitarnya 1 bulan. Nah, saya butuhnya besok Mas, gitu kan. Nggak bisa, kita pindah ke supplier yang lain kayak gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa bahan yang kita pesen itu dan yang dibutuhkan oleh produksi itu, jika produksi mau menjalankan proses, bahannya harus ready, seperti itu. Fungsi PPIC itu ujung-ujungnya untuk memastikan bahwa proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Jadi, dan kapasitas gudang dan produksi harus selaras, dan hindari kerugian, misal butuhnya 3 juta, ternyata kita cuma bisa, karena kesalahan PPIC nggak bisa planning, ternyata cuma bisa ngeproduksi 2 juta, kita rugi 1 juta. Atau misal PPIC ngedengernya marketing, padahal marketing ngomongnya, plan Banjaran aku mau Favipiravir 3 juta dosis ya, ternyata PPIC-nya lagi ngantuk, saya bikin ya 10 juta gitu kan, 10 juta dosis, ternyata overstock, padahal Kemenkes cuma butuhnya 3 juta dosis, kok kamu bikinnya 10 juta, 7 jutanya mau diapain, rugi dong gitu kan, nggak bisa dijual gitu kan. Jadi harus selaras antara demand dan kapasitas kita produksi gitu. Workflow-nya seperti ini teman-teman kalau di lapangan. Jadi ada yang namanya dari input ya, prosesnya oleh PPIC, dan ada berupa output-nya PPIC. Nah, input-nya itu bisa dari marketing berupa purchase order atau forecast. Ini yang nanti informasi kira-kira aku butuh produk ini sekian juta dosis. Nah, habis itu bisa aja PPIC itu juga menerima informasi dari gudang.
Jadi kayak, ada Favipiravir 3 juta dosis ya dari Kemenkes, ternyata di gudang masih punya 500.000. Jadi lu bikinnya 2,5 juta aja ya, jangan bikin banyak-banyak. Nah, kayak gitu. Jadi gudang ngasih info ke PPIC. Ada juga, PPIC, gue butuhnya laktos apalagi yang aku butuhin ya untuk Favipiravir ini. Misal, nah makanya gudang bahan baku ngabarin, kayaknya ada bahan juga nih yang kurang selain laktos, kamu beli ini ya, gitu. Nah, itu nanti akan diolah informasi semua itu, datanya itu akan diolah oleh bagian PPIC. Nah, outputnya nanti menjadi 2, rencana produksi dan pemakaian bahan. Misal, aku bisa nih dalam 1 minggu ngeproduksi 2 batch Favipiravir. Jadi per batch-nya 1 juta, 1,5 juta gitu. Ngasih informasi ke bagian produksi. Nah, nanti produksi akan mengolah itu menjadi jadwal produksi. Jadi kayak, hari Senin aku harus kayak gini, hari Selasa kayak gini, Rabu kayak gini, Kamis, Jumat, Sabtu kayak gitu. Nah, habis itu ada juga informasi ke pemakaian material, misal dari PPIC ke bagian pembelian. Tadi kan dari gudang, laktosnya habis gitu kan. Nah, PPIC itu kalkulasi, misalnya laktosnya butuh 3 ton. Aku kontak bagian pembelian, aku butuh nih laktos sekian, tapi nyampainya harus besok ya, nggak bisa sebulan karena kita butuhnya untuk minggu depan. Nah, kayak gitu. Nanti bagian pembelian atau bagian pengadaan, procurement, akan belanja material seperti itu. Nah, misal contoh komponen dalam suatu produk nih teman-teman, kenapa produksi sediaan farmasi itu tidak semudah yang teman-teman pikirkan ya kan. Kalau misal teman-teman di lapangan melihat, pasien sakit hipertensi sama diabetes, kasih aja captopril sama kasih metformin, gampang ngambil gitu kan. Ternyata kita yang ngeproduksi itu nggak semudah itu, karena contohnya aja nih, dalam satu komponen tablet simvastatin itu aja bahan aktifnya dari Indonesia, misal dari Kimia Farma Sumun Farmakopia. Habis itu bahan tambahannya kita tuh dari China, India, dan Eropa. Habis itu bahan pemakaiannya si strip atau blisternya itu kita dari China. Habis itu untuk bahan sekunder, boxnya yang teman-teman terima di lapangan, ada brosurnya juga itu, kita pesannya dari produsen di Indonesia. Habis itu untuk bahan analisisnya kayak kita butuh NaOH, kita butuh etanol, asetonitril, untuk HPLC, untuk spektro, untuk medium disolusi, kita ngambilnya dari USA, Eropa, Indonesia. Grade-nya harus USP, kita ngambilnya dari Merck, kita ngambilnya dari apa, nah itu tuh itu aja juga butuhnya dari luar negeri. Atau mesin spare part industrinya, kayak kita beli mesin cetak itu dari Eropa, kita beli HPLC itu biasanya Shimadzu, kalau teman-teman tahu ada Waters dari Jerman, Shimadzu dari Jepang, atau kita beli mesin granulasi bisa dari Eropa, seperti itu. Jadi satu komponen produk aja, PPIC itu menghubunginya tuh supplier yang ada di seluruh dunia. Nah, ini kalau bisa digambarkan, proses pengadaan itu dipengaruhi oleh proses supply chain yang kompleks, karena yaitu balik lagi tergantung pada global demand. Misal nih, ternyata vaksin gitu aja, vaksin COVID yang lagi heboh gitu kan, Indonesia butuh sekian, Cina butuh sekian, USA butuh sekian, Eropa butuh sekian, semuanya aja rebutan. Sedangkan produsennya cuma Pfizer, Moderna, Sinovac, sama Johnson Johnson. Produsennya cuma 4, tapi negara di seluruh dunia butuh vaksin ada 180 negara. Gimana caranya gitu kan? Memang proses supply chain itu seperti yang teman-teman lihat di sini tuh amat sangat kompleks. Bisa aja raw materialnya sebelah kiri ada di Kanada atau ada di USA. Retail store-nya ada di mana. Kalau misal kita butuh vaksin nih, kayak misal Presiden Jokowi kemarin menerima vaksin AstraZeneca, itu entah pakainya bisa dari ocean, pakainya itu adalah kapal, atau bisa lewat pesawat gitu kan. Jadi memang kompleks banget yang namanya sistem supply chain itu, tapi ya itu tugasnya PPIC adalah memastikan bahwa produksi itu nggak boleh telat ngeproduksi sesuai demand. Kalau misal telat, bisa aja kita rugi, karena harusnya kita bisa dapet tuh sekian 10 M, tapi karena kita cuma bisa ngeproduksi setengahnya doang, ya kita loss 5 M gitu. Nah, bisa aja karena shortage, karena pandemi, jadi semuanya delay. Regulasi biaya cukai, pajak, dokumen izin impor, itu akan diurus oleh PPIC. Nah, tapi itu tidak seribet itu, karena sekarang itu yang namanya proses produksi ya teman-teman, itu tuh
connect semuanya ya secara digital. Saya yakin juga di tempat teman-teman bekerja itu semuanya udah pakai komputer, kayak kontak ini, kontak itu, saya butuh ini, saya butuh itu, update rekam medis pasien juga udah hybrid ya sekarang, ada yang rekam medis fisik, ada rekam medis yang di komputer, semuanya itu sudah terhubung semua dengan internet. Atau biasanya sekarang bahasa kerennya itu disebut dengan IoT atau Internet of Things. Seperti itu. Sekiranya terima kasih teman-teman telah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Kita kan saya dikasih waktu sampai jam 12. Jadi ini setengah jam kurang ya. Kita bisa lakukan untuk sesi diskusi sebelum nanti kita sharing tugas. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Angkatan. Bu Sati ya? Iya, siapa tadi? Ya? Udah langsung diskusi kita nih. Untuk PPIC itu di bawahnya QA juga. Mohon maaf, bisa di bawahnya QA juga, Bu. Oh, kalau PPIC itu nggak di bawahnya QA, Bu. Jadi kalau di struktur organisasi itu di bawahnya di PPIC itu dia adalah suatu bagian tersendiri, gitu. Dia di bagian tersendiri, bukan di bawahnya QA. Mungkin kalau bisa saya sharing dikit, kan memang di CPOB itu kita terfokus pada produksi QA QC, produksi QA QC gitu kan. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu ada bagian-bagian lain, kayak misal bagian teknis, ada bagian pembelian, ada bagian gudang, ada bagian PPIC ini tadi Bu. Jadi memang kenapa di CPOB itu fokusnya hanya ke 3 bagian itu aja, karena itu adalah bagian kunci yang memang diatur oleh CPOB. Nah, ada bagian-bagian lainnya, K3L, bagian gudang, bagian PPIC ini adalah bagian yang mensupport kerjanya industri farmasi yang nggak ada di CPOB, tapi itu adalah bagian tersendiri gitu. Makasih Bu Sri Handayani. Ada lagi teman-teman yang penasaran? Ya, Bu. Tanya, Bu. Boleh, Bu. Bu tadi di proses produksi tadi kan untuk produksi sekian steril dibedakan dengan beta lactam ya. Yeah. Terus untuk menjaga tekanan ruangannya supaya tetap negatif atau tetap positif bagaimana, Bu? Nah, itu Bu, apa namanya, untuk menjaga agar suatu ruangan itu tekanannya itu kita bisa atur ya, mau tekanannya itu berapa Pascal. Itu tuh dengan alat yang namanya AHU. Tadi sudah dicantumkan namanya adalah Air Handling Unit, yang dimana kalau di mall itu misalnya Ibu datang ke mall terus melihat kan di atasnya itu ada kayak kotak-kotak gitu yang untuk datang udara sama AC. Nah, bentukannya sama seperti itu Bu, cuman beda di filternya. Karena kita itu butuh di industri farmasi itu kan di setiap kelasnya ada diatur ya partikelnya berapa, suhunya berapa, kelembabannya berapa. Nah, itu tuh prinsipnya sama kayak yang kita temui-temui di bangunan, cuman filternya berbeda kayak gitu. Itu tuh diaturnya sama air handling unit, yang itu kita bisa ngatur temperatur, bisa ngatur tekanan. Jadi kayak AC tapi lebih high tech gitu, karena kita bisa ngukur tekanannya juga seperti itu, Bu. Ya, terus tanya lagi, Bu. Boleh, Bu. Yang untuk quality assurance tadi, secara personel bagaimana, Bu? Apa harus dari farmasi atau bagaimana? Oke, baik. Jadi sedikit kita nge-recall yang ada di pelajaran CPOB. Jadi di CPOB itu kan di bab 2 bagian personalia, itu tuh memang sudah dijelaskan bahwa personil kunci yang wajib ada pada industri farmasi adalah apoteker untuk bagian QA, bagian QC, dan bagian produksi. Jadi untuk 3 bagian ini, QA, QC, produksi ini wajib personilnya itu adalah apoteker. Nah, itu ada personil kunci yang dimana kalau misal nanti ini ada suatu industri yang dia itu
orang QA-nya atau orang QC atau orang produksinya itu bukan apoteker, maka nanti BPOM tidak akan bisa menerbitkan sertifikat CPOB seperti itu. Nah, tapi beda lagi kasusnya seperti yang ditanyakan Ibu Sri Handayani tadi, misal untuk orang PPIC. Nah, orang PPIC itu kan tugasnya itu kan nge-planning kayak bahan data, nge-planning kebutuhan marketing, nge-planning apa. Nah, bisa aja itu orangnya yang lebih pro di bidang itu, misal orang akuntansi atau misal orang apa, misal kayak K3L kan nggak mungkin orang farmasi tahu ya kayak pengolahan limbah itu seperti apa gitu kan. Itu nanti ada misal orang teknik lingkungan kayak gitu Bu. Misal bagian legal butuh untuk kontrak pekerja, kan kita nggak mungkin ya kita bikin surat kontrak pekerja padahal kita apoteker, kita nggak diajari seperti itu. Nah, ada bagian legal sendiri merupakan sarjana hukum harus seperti itu Bu. Gitu. Ya, terima kasih. Sami-sami Bu. Jadi kumpulan itu ya Bu ya. Di QA itu kumpulan dari banyak profesi gitu ya Bu ya, bisa jadi. Bisa jadi Bu, tapi ketuanya tetap apoteker. Tapi misal nanti nih ada timnya QA kan, ada yang dia melakukan audit untuk bagian keuangan. Nah, bisa aja orang keuangan yang melakukan itu, karena apoteker melihat oke, dana masuk, dana keluar, ada inflasi, ada apa, kita nggak ngerti ya. Nah, itu ada bagian keuangan seperti itu Bu. Tapi ketuanya kalau QA, QC produksi, itu tuh selalu apoteker. Dan biasanya ini adalah pertanyaan yang biasanya selalu ada, misal kalau ujian kompetensi, biasanya, nah personil kunci menurut CPOB itu bagian apa aja? Nah biasanya itu, karena ini merupakan ilmu dasar kalau untuk CPOB seperti itu Bu. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, Bu Sufiro, tadi kan ada analisis pemantauan mikrobiologi udara lah. Ya. Nah, itu berarti industri itu untuk infrastruktur dinding pun berbeda dengan kita yang di apotek sama RS ya Bu, supaya bebas debu dan lain-lainnya itu. Iya benar Bu. Apa namanya? Mungkin saya bisa share screen lagi ya kayaknya. Coba saya cari contohnya. Karena memang bahkan dari lantai, terus dari dinding, terus dari kaca, bahkan dari keterangan lampu, itu pun juga semuanya diatur di dalam CPOB. Bentar, ini saya buka dulu. Nah, yang saya sayangkan adalah saat saya diminta untuk sharing materi itu adalah, yaitu generasi COVID itu tidak bisa visit langsung ke industri, padahal memang yang asiknya adalah melihat obat itu harganya murah, tapi kok produksinya tuh bisa seribet itu gitu loh gitu kan. Padahal asik kalau misal memang teman-teman bisa visit ke industri farmasi, tapi ya mau gimana lagi karena pandemi. Nih, bentar saya coba sharing untuk fasilitas bangunannya, fotonya. Oke, saya izin share screen. Nah, kelihatan ya teman-teman? Nah, ini tuh apa namanya, bisa dilihat ini tuh namanya lantainya tuh epoksi. Jadi mengkira jadi udah ada, kalau bahasa Jawanya tuh udah ada ubinnya, udah ada lantainya, itu nanti akan dilapisin lagi dengan yang namanya lapisan epoksi gitu. Yang warnanya bisa, biasanya tuh tiap bagian tuh warnanya beda-beda. Misalnya bagian produksi ada yang warnanya biru seperti ini. Nanti di gudang warnanya bisa hijau atau nanti warnanya bisa merah untuk fasilitas produksi tuberkulosis biasa, karena rifampicin warnanya merah. Nah, itu tergantung oleh kebijakan masing-masing industrinya. Terus bahkan ini ya ada pembatasnya, baju APD-nya, ada apa namanya, kayak di rumah sakit itu dia ada untuk pemadam kebakarannya dari setiap radius itu tuh harus ada kayak gitu. Padahal nggak dipakai juga sih, kan cuma kalau ada kecelakaan aja, tapi itu wajib ada setiap radius. Dan semua peraturan bangunan yang ada di CPOB itu tuh harus kita penuhi, kalau enggak nanti sertifikat CPOB kita nanti akan diangkat atau nanti diberhentikan gitu. Nah, kalau untuk gambaran nih, tadi kan ada ibu yang tanya bahwa misal gimana sih penentuan tekanan gitu kan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kan ada beberapa tipe ya instalasi udara yang kita temui di bangunan, ada di mall, di perkantoran, di rumah sakit, di apotek. Nah, ini tuh tipenya beda-beda. Nah, ada yang seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, tergantung kita tuh butuhnya
misal nih untuk lampu ya, untuk lampu mana ya? Bahkan untuk lampu pun kayak nggak bisa kita beli, oke, lampu di bagian produksi ini mati, ya udah beli aja Philips di warung sebelah gitu kan. Bisa kayak gitu. Karena memang kekuatan cahayanya, keterangannya itu walaupun suasana itu cerah, teman-teman. Jadi walaupun suasana itu cerah, cahaya matahari bisa masuk, itu tuh pagi sampai siang, sampai sore sampai malam itu lampu itu nyala 24 jam. Kecuali kalau off produksi ya, maka lampu dimatiin. Tapi kalau itu ada proses, maka lampu itu harus nyala. Dan bahkan kekuatan cahayanya beda-beda. Satuannya tuh lux ya. Jadi misal di ruang ganti toilet bisa produk 100 lux nggak apa-apa. Di gudang 200 lux. Di koridor atau di lorong produksi 300. Tapi kalau udah diproduksi, 500 lux. Jadi itu benar-benar terang. Apalagi kalau misalnya di bagian produksi steril, itu tuh paling terang 600 lux, karena memang kita harus melihat visual partikel sekecil apapun, misal benang baju atau rambut yang jatuh gitu kan, karena kita pakai APD yang nggak benar, itu tuh masuk ke dalam itu tuh harus bisa kelihatan dan kayak gitu. Jadi 600 lux itu pengaruh apa nih Bu? Pengaruh apa Bu? Keterangannya? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu ya. Jadi ya ini maksudnya kayak sampai lampu pun diatur, sampai stainless steel yang dipakai pun jenisnya diatur. Ya, itu tadi sudah Ya, oke Bu. Nah terus pengaruh lampu, keterangan lampu. Nggih. Itu sih biasanya udah diatur sih Bu. Gitu teman-teman, gimana? Ada yang ditanyain lagi untuk masalah bangunan, untuk lagi dibuka juga materinya? Boleh tanya Mas Nabil? Sampun Pak Imam. Terima kasih. Untuk Safira, Nggih Ibu. itu fungsi lapisan apa ubinnya dilapisi epoksi itu untuk apa nih Bu? Oh ya, oke. Jadi kenapa sih di industri farmasi itu lantainya tuh harus dilapisi epoksi gitu kan? Karena memang untuk mencegah, kan biasanya kan kalau dikasih ubin atau dikasih lantai biasa itu kan bentuknya kotak-kotak ya Bu. Dan terus ada kayak garisnya yang celah-celahnya itu loh. Nah biasanya kan itu tuh kalau misal udah bangunan lama itu tuh kan itu warnanya yang awalnya jadi putih dikasih apa ya tuh, saya nggak pandai tentang bangunan, kan biasanya antar ubin itu kan dikasih yang lapisan putih-putih itu ya. Nah itu tuh kalau semakin lama itu tuh kan akan semakin menghitam gitu kan, karena ya itu kotor. Nah sedangkan kita tahu sendiri bahwa menurut kelas CPOB, kelas A, B, C, D, E, F, itu aja kayak partikelnya berapa, mikrobanya dicek, debunya dicek, itu tuh harus sebersih mungkin. Nah, untuk meminimalisir adanya kayak celah-celahnya itu, makanya sampai ubin pun dilapisi oleh epoksi. Dinding pun juga nggak boleh kayak gimana ya, kayak ada lekukannya nggak boleh seperti itu. Jadi dindingnya tuh harus mulus, nggak boleh ada lekukan. Terus habis itu batas antar jendelanya pun untuk meminimalisir debu, dia nggak bisa cuman kaca dikasih kayak bingkai gitu, nggak bisa Bu. Jadi harus ada lapisannya lagi supaya dia itu tidak membentuk sudut gitu. Untuk intinya itu untuk meminimalisir debu atau kotoran seperti itu. Boleh bertanya lagi Bu? Boleh Bu. Misal untuk produksi sediaan steril seperti obat kemoterapi, itu kan ada radiasinya. Apakah di ruangan itu dilakukan radiasi atau gimana Bu? Nah, kalau untuk produksi sediaan steril itu pokoknya mungkin ya untuk semua produk yang bahkan nggak steril, tapi dia itu butuh pembersihan dulu, yaitu
pasti nanti suatu ruangan itu akan didesain untuk mengakomodir itu. Misal kalau misal di obat-obat kanker gitu ya. Nah, itu tuh mungkin aja nanti akan disinari dulu sinar UV sebelum proses. Nah, nanti baru biasanya kalau saya tahu waktu kuliah itu ada di lab mikrobiologi itu sebelum kita bisa proses dengan bakteri atau sel kanker, biasanya ruangan itu tuh disinari dulu sinar UV selama 30 menit. Nah, setelah itu kita mahasiswa baru bisa masuk. Karena Kimia Farma sendiri itu sayangnya belum ada produksi obat anti kanker, kita baru steril biasa. Nah, itu tuh kita nggak ada tuh sinar UV gitu. Tapi saya yakin kalau untuk di apa namanya perusahaan farmasi yang produksi sediaan yang seperti itu karsinogenik, itu kayaknya pasti ada sih karena teman-teman yang rekonstitusi sediaan kanker ya, misal di rumah sakit yang harus di bawah BCS, yang harus bersih, yang harus pakai APD, mungkin di anti radiasi juga, itu tuh kayaknya juga pasti kan membutuhkan seperti itu. Itu Bu. Ingin bertanya sekali lagi nih Bu, Boleh Bu. untuk yang bahan baku obat, misalnya ED-nya 2022, itu kapan gimana ya? Maksimal batas ED bisa dibuat sampai untuk sediaan jadi, Bu. Oh, gitu. Itu sebenarnya itu nggak ada peraturan yang membahas itu. Tapi ya kita sebagai apa namanya industri farmasi kan kita kayaknya yang penting bahan yang kita punya itu bisa kita pakai gitu ya Bu ya. Misal nih ED-nya kebetulan bahan yang batang MG Sekarat ED-nya 2023, ini kan 2021. Padahal biasanya kita itu ED produk itu 2 tahun kan. Nah, kalau misalnya nanti 2023 bahan bakunya ED, produknya juga ED, aman nggak ya gitu kan. Nah, itu tuh biasanya selama nanti itu tuh apa namanya kayak nggak melebihi ED produk kita Bu, itu tuh biasanya nggak masalah sih seperti itu. Makanya kan ada sampel pertinggal yang kita ngeceknya setiap 3 bulan. Nah, 3 bulan itu dicek oleh bagian QC, nah itulah pentingnya arsip pertinggal. Misal nih, ED kita ternyata 2024 produknya, tapi ada salah satu bahan yang ternyata kita lihat di spesifikasinya dia dari supplier, ED-nya 2023. Tapi kalau misal pada tahun 2024, bagian QC ngecek arsip pertinggal produk itu tuh ternyata masih memenuhi syarat, nggak masalah Bu, jujur aja. Terima kasih Bu Safira. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman lain? Izin bertanya Bu. Oke Bu, monggo. Oke. Bu mau tanya untuk obat-obat yang masuk e-katalog itu Bu. Misal seperti nitrokaf. Itu kan fisiknya, bentuknya fisik yang non e-katalog dan e-katalog itu kan sama persis ya Bu ya. Itu apa diproduksinya ada perbedaannya atau bagaimana Bu? Nah, iya, makasih Bu pertanyaannya. Ini sebenarnya agak kontroversial ya kalau saya ngejawab. Jadi jadinya kayak ngebuka kartu gitu Bu. Ceritanya gini teman-teman, kita sebagai produsen kan memang kita tahu ya, maksudnya nggak usah sebagai produsen dulu deh. Mungkin ibu-ibu di sini bisa lebih banget versus punyanya Novartis yang warnanya putih itu satu botolnya bisa 40.000, Bodrexin cuma 8.000 gitu kan. Padahal isinya sama, apa yang membedakan gitu kan. Kalau misalnya boleh buka kartu, ya memang namanya pembisnis itu pasti akan melihat untung-untungnya ya Bu. HPP-nya sih cuma 2.000 perak misal. Jadi kita jual secara generik 3.000, tapi nanti sesuai branded itu bisa jadi 30.000 karena memang yaitu yang generik itu memang kita targetkan pasar untuk seperti BPJS atau seperti masyarakat yang tidak mampu, memang untuk segmen pasar yang marginnya itu tuh tipis. Seperti itu, marginnya tipis tapi kita ngejarnya volume. Jadi marginnya untungnya cuma 100 perak per kapsul nitrokaf, tapi volume penjualnya tinggi karena BPJS. Jadi mungkin hasilnya nanti bisa 10M versus nitrokaf yang dia itu branded gitu kan. Yang misal satunya itu satu kapsulnya 10.000.
Tapi kan volumenya nggak banyak orang mampu misal di Indonesia gitu kan. Misal nanti yang kejual itu cuman sekian banyak gitu kan. Jadi 100 perak nitrocaf dengan hasil volume penjualan 10M dengan versus 10.000 nitrocaf tapi penjualannya itu misal cuma 100.000, tapi nanti kan revenue-nya sama seperti itu Bu. Kalau misal kita sebagai industri farmasi, kalau misal membuka kartu seperti itu, sama halnya misal dengan ada Bodrexin sama-sama paracetamol versus Sanmolnya Sanbe. Sanmolnya Sanbe itu kan kalau nggak salah sekitar 30.000 ya. Padahal sama-sama paracetamol gitu, tapi dia menang nama. Dan orang-orang terpatrinya adalah kalau demam minumnya Sanmol, kalau nggak Sanmol nggak manjur gitu kan. Nah itu sudah terpatri dari masyarakat. Jadi masyarakat pun kalau mau bayar mahal nggak masalah. Padahal HPP-nya paracetamol itu misal cuman 1.000 perak kayak gitu Bu. Itu sih. Jadi pada Bu, tapi intinya produknya sama gitu. Iya, sama Bu. Paling bedanya itu cuma beda di kemasan, beda label, beda marketing seperti itu. Tapi Dan tidak sama ya. gimana Bu? Dan berkhasiatnya sama ya sebenarnya. Iya, khasiatnya sama sebenarnya. Misal ibu nih, anak ibu demam, ibu misal habis divaksin ya, vaksin BCG, ternyata demam. Yaudah, ibu ke apotek, bilang ke apotekernya, Mbak, saya minta paracetamol untuk anak saya demam. Pasti nanti orang apoteknya akan ngasihnya yang mahal dulu, gitu. Kalau misal, saya mau yang murah aja ya, nanti baru dikasih yang murah. Emang seperti itu, namanya juga bisnis. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa misal produk yang lebih mahal itu mungkin bahan bakunya bisa dia ngambilnya nggak dari Cina, tapi ngambilnya dari Eropa. Atau misal ada kayak rasanya kan ada kayak rasa jeruk biasa sama rasa jeruk yang brand mahal gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kadang harga mahal itu juga efeknya lebih manjur. Karena memang efek stigma pasien, efek placebo, macam-macam lah Bu, variabel yang menentukan kekhasiatan suatu obat versus harga seperti itu. terima kasih Bu penjelasannya. Iya, sami-sami Bu. Sudah mau jam 12 ini, apakah Yang ada kita itu dengar lagi? yang Gimana Bu? terakhir tadi. Yang kita dengar yang seperti yang terakhir tadi, bisa jadi kan dapat produknya dari mana seperti itu. Yang sebelumnya kita dengar tentang generik sama paten itu seperti itu, Bu. Nah, iya Bu, benar. Iya sih. Berarti memang seperti itu, nggih, juga. Iya, kalau misal mau dilihat ya itu tujuannya CPOB, tujuannya adanya farmakope, adanya peraturan itu kan untuk memastikan bahwa proses kita, produk kita itu memenuhi syarat Bu gitu. Jadi kayak mau itu paracetamol dari Cina, mau itu paracetamol dari Eropa, mau dari Amerika, yang penting memenuhi syarat gitu. Dan syarat standar itu kan diterima oleh semua negara. Eropa nerima, US nerima, Jepang nerima, Indonesia menerima. Jadi selama ada alternatif yang memenuhi syarat yang lebih murah, pasti kalau kita ngejarnya profit akan ngambilnya bahan baku yang lebih murah. Tapi kadang itu kalau beda dengan Pfizer, Bayer, terus kayak Merck yang industri-industri paten seperti itu, ya mereka mungkin punya standar tersendiri gitu. Itu sih. Oh iya, iya Bu. Iya Bu. Ada lagi teman-teman? Saya khawatirnya karena teman-teman ada yang kerja juga sih, kan waktu istirahat, waktu sholat gitu. Oh ya Pak Ketua Angkatan, kan saya dititipin ada tugas juga ya untuk minggu depan tanggal 25. Paling nanti akan saya share aja ke Ketua Angkatan bersama bahan-bahannya. Terus nanti karena saya ada 5 topik, itu tuh nanti silahkan teman-teman di sini dibagi menjadi 5 kelompok dan nanti akan kita bahas studi kasus di tanggal 25 minggu depan ya, kalau sesuai jadwal. Iya,
presentasi sih ceritanya, karena ya nanti dari pihak kampusnya itu memang titipnya ke saya, kan kita studi kasus, nanti teman-teman akan mempresentasikan. Saya mau ya atau gimana ya, kan ini kan udah jam 12, saya minta izin ke teman-teman semua untuk lanjut kita sharing tugas aja dulu untuk minggu depan ya, maaf banget melebihi jam 12, saya yang nggak enak nih karena kelamaan. Saya izin share. Maaf, lama. Oke. Ini ya teman-teman, udah kelihatan belum? Oke. Jadi untuk ini ya teman-teman yang karena saya sebelumnya ngisinya yang kelas non karyawan, jadi itu tuh kalau nggak salah cuma ada 35 orang. Jadi ini tugasnya itu per kelompoknya 7 orang ya, tapi karena ternyata ini ada sekitar 60 orang, jadi mungkin nanti 60 bagi 5 bisa ada 12 orang per satu kelompok, karena kita juga nggak bisa lama-lama, jadi topiknya juga nggak bisa diperbanyak. Jadi nanti dibentuk 5 kelompok, terserah membentuk kelompoknya gimana, saya serahkan ke ketua angkatan, lalu pilih dari satu case study untuk dikerjakan. Nanti ada di slide selanjutnya, lalu disusun dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti kalau bisa dikirim PowerPoint H-1 ke email saya, nanti tercantum sebelum presentasi, jadi saya bisa review dulu. Dan nanti setelah hari H, yaitu pada tanggal 25, presentasi case study per kelompok maksimal 20 menit, dilanjutkan tanya jawab 30 menit. Karena alokasi waktunya yang diberikan ke kita untuk sharing, itu tuh juga cuma 3 jam. Oke, case study-nya itu nanti teman-teman dari setiap kelompok itu bisa memilih antara produk-produk yang ada di sini. Ada tablet aripiprazol, ada kapsul fenovibrat, ada larutan oral cetirizine HCl, injeksi chloramphenicol, betamethasone. Jadi saya usahakan di sini itu case study-nya ada berbagai macam bentuk sediaan yang berbeda-beda. Jadi nanti di saat teman-teman presentasi itu tuh nanti kita bisa saling sharing, yang tablet bisa dapat informasi mengenai kapsul, yang kapsul bisa memperoleh informasi tentang injeksi, dan seterusnya. Isinya apa aja sih gitu kan. Nah, kita nanti akan sharing tentang yang pertama yang harus teman-teman gali lagi tentang informasi zat aktifnya. Misal aripiprazol, nama kimianya apa, nama IUPAC-nya apa, struktur kimia seperti apa, sifat fisikokimianya seperti apa, dan yang lain-lain. Misal kayak titik leleh, titik didih, yang penting bisa nanti kita produksi, seperti itu. Lalu ada sifat fisika, kimia, dan mikrobiologinya, misal aripiprazol tadi pemberiannya seperti apa, kelarutan, stabilitas, higroskopisitas, wadah penyimpanan, kadar, mikrobiologi, dan yang lain-lain. Nah, data farmakologi, indikasi, dosis, bentuk sediaan yang akan dibuat. Nah, kenapa sih 1, 2, 3 ini penting? Karena nanti di bahasan di poin 4 dan 5, kita nanti akan menggali lebih lanjut formulasinya dan analisisnya seperti apa. Kan saya memang di sharing untuk supaya teman-teman nanti kegambar nih di lapangannya itu, kalau di industri farmasi itu akan diapain aja sih suatu produk gitu kan. Nah, formulasinya misal nanti saya akan berikan PDF brosur mengenai komparator acuan. Nah, nanti di dalam brosur itu biasanya nanti kan di dalam brosur obat itu nanti akan ada komposisinya. Nah, nanti teman-teman akan tahu nih eksipien atau zat tambahan apa yang digunakan. Misal di tablet aripiprazol menggunakan laktose, pewarna ferry oxide atau apa. Nah, nanti teman-teman akan dapat informasi itu, nanti dilihat dari higroskopisitas, stabilitas, apakah zat aktif ini itu tahan air, apakah zat aktif ini itu tahan panas, apakah zat aktif ini higroskopis. Nah, dilihat dari eksipiennya seperti apa, teman-teman nanti akan kebayang, oke, produk ini cocok untuk degranulation, oke, produk ini cocok untuk degranulation, atau misal nanti tadi kan ada injeksi, oke, ini kita injeksinya pakainya aseptis, oke, kita ini injeksinya pakainya sterilisasi akhir, seperti itu teman-teman. Nah, poin terakhir dari segi analisis, nanti akan saya berikan juga PDF Farmakope Indonesia 5-nya itu, atau teman-teman kalau misal udah ada bisa cek juga di webnya BPOM atau Kemenkes. Nah, identifikasi apa aja yang harus dianalisis saat IPC dan produk jadi.
seperti yang tadi sudah di-sharing di prestasi. Nah, oke, lanjut. Misalnya ini, misalnya ini untuk poin formulasinya. Tadi kan udah jelas ya, API itu zat aktif, active pharmaceutical ingredients, ada excipient atau zat tambahan. Nanti diayak dulu, atau bisa nanti langsung di mixing, bisa granulasi. Nah, nanti teman-teman itu akan bisa menentukan apakah produk ini, kapsul ini, sirup ini itu cocok dengan metode ini. Kalau teman-teman sudah studi pustaka dulu gitu. Nah, nanti teman-teman kasih tuh dari poin formulasinya mau seperti apa proses pembuatannya. Nah, lanjut. Ini nanti akan saya share teman-teman, jadi saya agak cepat aja. Nah, itu misal untuk analisisnya, kan tadi kan sudah saya share di farmakope, itu tuh nanti udah kelihatan. Kadarnya sekian sampai sekian, baku pembandingnya sekian, apa, habis itu nanti fase geraknya apa, kromatografi yang digunakan seperti apa, spektrumnya apa, panjang gelombangnya berapa, itu semuanya sudah ada di farmakope. Jadi nanti teman-teman bisa gali lagi di situ. Nah, contohnya misal physical attributes, appearance atau pemberian. Nah, ini color and shape, habis itu acceptable, misal pengennya warnanya ini, atau baunya tidak ada bau, habis itu ukuran, size, reliability, kerapuhan tidak lebih dari 1%, identifikasi, positif untuk acetyltritan, misal di sini contohnya seperti itu, misal tadi positif untuk aripiprazol, positif untuk fenofibrate, assay kadar 100% dari label, atau sesuai dengan USP. Nah, nanti teman-teman susun itu. Brosur inovator, misal di sini ada simvastatin, saya ambil. Nanti di brosur komparator itu nanti teman-teman kalau dibaca kan ada beberapa halaman gitu ya, karena memang itu data lengkap, tapi nanti akan ada yang namanya ini tablet Zocor, itu nanti contains the following inactive ingredients. Nah, ini inactive ingredients sudah tambahan, ada ascorbic acid, citric acid, apa, iron oxide, lactose, magnesium stearat, starch, talc, titanium dioksida, dan lain-lain. Nah, ini nanti informasi akan teman-teman studi lebih lanjut untuk disusun mau untuk proses produksinya seperti apa. Nah, habis itu udah check-in. Nah, ini farmakope untuk apa namanya analisis ya, misal simvastatin tablet, tadi ada kromatografi cair kinerja tinggi, pengenceran bla bla bla. Nanti misal teman-teman studi lebih lanjut untuk dibuat spesifikasi produk jadinya. Nanti jika sudah dikirim ke email saya, habis itu nanti akan kita sharing bareng-bareng supaya nanti kita bisa sharing ilmu antara sediaan satu dengan sediaan yang lainnya secara lebih aplikatif karena kita sudah mengacu kepada satu produk seperti itu. Itu aja sih nanti akan saya share presentasi tugas maupun presentasi materinya untuk kita belajar gitu. Itu aja sih Pak Ketua Angkatan. Iya, kan karena nanti yang hubungi saya tadi kan Pak Imam ya, jadi nanti Pak Imam share aja emailnya apa, nanti saya kirim via itu, gitu aja. Ya. Sepertinya udah ya. Kalau misal sambil jalan aja ya, karena saya tahu kan sekitar ada 70 slide dan mungkin ini adalah paparan baru untuk teman-teman yang saat ini sedang berkarir di klinis gitu kan. Nanti sambil jalan aja kita diskusi dan saya open untuk bisa ditanyai via WA atau email. Dan terutama saya senang sih kalau misal teman-teman itu nanti akan berkarir di bidang industri, karena jujur aja saya sendiri pun dari kampus saya pun memang 80% itu berkarir di klinis dan pelayanan, sedangkan hanya 20% yang berkarir di industri. Dan saya memang membuka pintu lebar-lebar jika teman-teman ingin diskusi mengenai bidang perindustrian, entah itu tentang karir, entah itu tentang
pekerjaan atau misal cuman sekedar sharing ilmu aja gitu, saya open gitu aja sih paling. Saya minta maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan, karena kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ya, semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mungkin ya, makasih ya Pak Ketua, Pak Imam. Saya kembalikan. Ya. Ya, oke. Oke, udah ya teman-teman, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Hamid, saya selanjutnya.